Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga Gereja Masih Injil Minahasa Jemaat Gemi Maranatha Paslaten di hari Rabu 17 April tahun 2024. Kita percaya hari ini kita semua diberkati dan bersama dengan sisi keluarga kita terus menyambut kehadiran Tuhan yang kiranya akan memberikan sukacita, memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan hari ini, esok, dan seterusnya. Kita rindu diperlengkapi dengan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami sungguh percaya Engkau Tuhan hadir memberikan kekuatan semangat dalam kehidupan kami. Kami terus diajarkan untuk bersyukur atas hari-hari kehidupan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Sehingga kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang indah untuk menikmati hari ini, ketika kami mencari Tuhan, menikmati persekutuan kasih untuk beribadah kepadamu sebagai tanda syukur, tetapi juga merindukan Engkau hadir, menolong, memperlengkapi kami di dalam firman-Mu, melalui kuasa Roh Kudus Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kami, supaya setiap hal yang akan kami terima di dalam firman Tuhan akan memberikan semangat dan kekuatan bagi kami untuk tetap hidup menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada, dan apapun yang hendak kami laksanakan dalam tugas kerja dan karya kami di tengah-tengah dunia ini, bila semuanya ada hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni dan kasihani kami Bapa, kami sadar kami manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan keberdosaan. Layakkan kami untuk datang kepadamu di saat ini. Maka ini doa kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan memberkati kita semua dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan bagian bacaan firman Tuhan ini buat kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema dari bagian bacaan firman Tuhan yang kita baca di hari ini, penampakan untuk menguatkan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setelah Yesus Kristus menampakkan diri kepada Kefas, ke-12 murid, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, Yakobus, dan terakhir kepada Paulus. Hari ini memberi pesan yang kuat bahwa mereka butuh penguatan. Iman mereka sungguh tergoncang ketika Yesus Kristus disalibkan. Yakobus adalah saudara sepupu Yesus bersama Yohanes dari ibu Salome, saudara Maria. Yakobus dan Yohanes pernah bersama ibu mereka meminta jabatan untuk duduk di sebelah kiri dan kanan jika Yesus Kristus memerintah sebagai Raja dunia. Mereka juga pernah mengaku kepada Yesus Kristus bahwa mereka dapat meminum cawan penderitaan. Dalam kitab Matius 20 ayat 22-24, hal ini menggambarkan mereka belum paham benar tentang makna dan arti pengorbanan Yesus Kristus, karena orientasi pikiran mereka lebih mengarah pada jabatan duniawi. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selanjutnya Yesus Kristus menampakkan diri kepada Saulus yang kemudian menjadi Paulus dalam perjalanannya yang hendak ke Damsyik. Paulus mengibaratkan sama seperti penampakan kepada anak yang baru lahir sebelum waktunya. Artinya Paulus belum mengenal lebih dalam tentang siapa Yesus Kristus sesungguhnya. Begitu juga penampakan kepada Yakobus memberi arti bahwa Yesus Kristus hendak memberi pencerahan kepadanya yang berkarakter temperamental, arogan, suka mengabaikan orang lain, sebagaimana Yesus Kristus menyebut Yakobus sebagai Boanerges, artinya anak guru atau halilintar, karena tidak paham apa yang dimintanya. Demikian juga dengan semua rasul yang tidak percaya akan kemakuasaan Yesus Kristus. Kendati Saulus atau Paulus banyak kali menganiaya orang Kristen, namun tidak menjadi penghalang untuk dipakai Yesus Kristus menjadi pemberita Injil ke seluruh dunia. Dan saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Yesus Kristus menampakkan diri untuk menguatkan murid-muridnya di masa lampau, agar mereka sungguh-sungguh percaya menjadi rasul yang tidak mudah menyerah,
dan mengingkari imannya, maka hal yang sama Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri melalui firman-Nya kepada semua orang yang mengaku percaya kepadanya, termasuk kepada keluarga kita. Dan melalui firman yang kita baca hari ini, kita dapat melihat dengan mata iman bahwa Yesus Kristus selaku Juru Selamat mengutus kita untuk menjadi saksinya yang setia. Karena itu marilah kita selaku keluarga Kristen kita bersyukur dan memberi diri untuk menjadi pewarta kabar baik tentang Yesus Kristus yang selaku Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, sambil memelihara iman dan menjadi contoh serta teladan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Jalanilah hidup dengan rasa syukur dan kenalilah Kristus dalam hatimu, maka dari hati itu juga terpancar kebaikan-kebaikan untuk hidup kita dipakainya menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, hari ini kami sungguh diberkati. Ketika kami bangun dari istirahat kami semalam, bangun pagi dengan kekuatan yang baru yang kami terima di dalam kemurahan Tuhan. Kami akui bahwa kami tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menentukan hari-hari kehidupan kami selanjutnya. Karena untuk segala sesuatu yang terus kami perjuangkan di dunia ini, kami membutuhkan Tuhan sebagai terang dan kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak akan salah melangkah, tetapi keputusan iman kami tetap ada di dalam kebenaran, hidup mengenal Engkau, dan hidup di dalam takut akan Engkau. Kami sungguh diberkati dengan firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu ini mendatangkan kekuatan yang baru bagi kami, sehingga kami menjadi saksi-saksi iman untuk menyampaikan, memberitakan tentang kehadiran Kristus Yesus yang telah mengubahkan hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mengimani kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak akan pernah berubah, yang selalu baru setiap saat dan waktu, yang akan menolong dan memberkati seisi keluarga kami, supaya kami tetap menikmati keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, banyak sekali godaan, banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang akan mempengaruhi pikiran dan kehidupan kami. Tetapi biarlah kami tetap mengkonsentrasikan kehidupan kami untuk tetap berjalan di dalam kebenaran dan tetap membuktikan hidup kami tetap setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami doakan saudara-saudara kami yang bersyukur. Jika ada yang merayakan hari ulang tahun hari ini, Tuhan berkati dan Tuhan menganugerahkan berkat kesehatan, sukacita, kegembiraan, baik ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan. Mereka berbahagia karena Tuhan memberkati, dan banyak sekali berkat-berkat yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Jika ada yang sakit, yang tentu di dalamnya bergumul di rumah sakit, Tuhan kami bermohon Engkau memberikan mereka kekuatan, semangat, dan pengharapan untuk menantikan pertolongan yang daripada-Mu. Karena sesungguhnya kami meyakini kesembuhan itu hanya datang di dalam Tuhan, pertolongan itu hanya datang di dalam Engkau. Biarlah mereka menikmati kesempatan yang indah itu dengan pengharapan yang terus mereka naikkan di dalam Tuhan, untuk mereka menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam pengharapan boleh sehat kembali oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau terus memberkati gereja-Mu, Gereja Masehi Injili Minahasa, yang tetap mewartakan, memberitakan firman Tuhan. Baik hamba-hamba-Mu yang melayani sebagai diaken, penatua, guru agama, dan para pendeta, Tuhan memberkati, mantapkan langkah iman kami untuk terus mewartakan firman. Sekalipun banyak tantangan, kami tidak akan mundur diri, karena kami berjalan di dalam Tuhan, karena kami melayani Engkau Allah kami yang adalah sumber kehidupan bagi kami sebagai umat yang percaya. Dan Tuhan, kami tetap menggumuli setiap hal yang tentu sementara diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, pemerintah kami, biarlah mereka menjalankan tanggung jawab dengan baik, sehingga segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan dengan baik akan datangkan kebaikan juga bagi semua masyarakat, bangsa, dan negara kami ini. Terima kasih Bapa, kami akan menjalankan kehidupan kami di hari ini. Kami bermohon Engkau memimpin, menuntun, dan memberkati kami, karena kami membutuhkan Engkau setiap menit, detik, saat, dan waktu, karena kami adalah manusia biasa, manusia yang sangat terbatas, yang membutuhkan Engkau. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami. Berkati setiap profesi, tugas pekerjaan kami, dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua ada untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya percaya hari ini kita semua mendapatkan spirit yang baru di dalam Tuhan. Dan jalaninlah hidup ini dengan sukacita dan kegembiraan, maka Tuhan akan memberkati kita dan seisi keluarga kita di hari ini, esok, dan seterusnya. Shalom dan damai di hati.